Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam keadaan sehat. Nah, untuk pertemuan pada hari ini, pertemuan pertama di kelas 7. Sebelum saya lanjutkan materi pada video pembelajaran pada hari ini, saya akan memperkenalkan diri selaku guru di MTS Negeri Landa. Saya perkenalkan, nama saya Diniati. Saya berasal dari Tebas, Kabupaten Sambas. Saya lulusan STKIP PGRI Pontianak, jurusan PPKN. Saya di sini di MTS Negeri Landa mengampu atau mengajar mata pelajaran PPKN dan seni budaya. PPKN di kelas 7 dan seni budaya di kelas 9. Nah, salam kenal semuanya untuk anak-anak kelas 7. Nah, sebelum kita memulai video pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk pertemuan pada hari ini, pertemuan pertama mata pelajaran PPKN kelas 7 MTS Negeri Landa, saya mengajar di kelas 7. Sebelum memulai materi, nah ini ada profil saya. Saya tinggal di Desa Raja. Sebelum memulai pembelajaran secara daring melalui video ini ada beberapa tata tertib masuk kelas online. Yang pertama, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Kemudian, simak dengan seksama materi yang telah disampaikan oleh guru mata pelajaran. Lalu, pengumpulan tugas sesuai dengan instruksi guru. Ada isi absensi. Kemudian jika kurang jelas materi yang disampaikan, silakan bertanya dan komentar. Dan tetap jaga adab belajar selama pembelajaran online. Nah, itulah tata tertib masuk kelas online. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan bahas bab 1, perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Adapun kompetensi dasarnya yaitu menganalisis proses perumusan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Dan ada beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama, kalian nanti bisa menjelaskan proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara dan mendeskripsikan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, yang pertama yang kita bahas adalah pembentukan BPUPKI. Boleh kalian buka buku siswa, siapkan alat tulis. Di sini menjelaskan pembentukan BPUPKI. BPUPKI itu dibentuk pada tanggal 29 Mei 1945. Lalu pada sidang pertama BPUPKI itu mulai dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas tentang dasar negara. Yang kedua, sidang kedua dalam pembentukan BPUPKI itu dimulai dari tanggal 10 sampai 17 Juli membahas tentang rancangan undang-undang dasar. Selanjutnya, perumusan dasar negara. Perumusan dasar negara ini ada beberapa tokoh, ada 3 tokoh pendiri negara yang mengusulkan rumusan dasar negara, yaitu Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 yang berisi tentang peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan peri kesejahteraan. Nah, ini adalah tokoh dari Muhammad Yamin. Selanjutnya
asas dan dasar Indonesia merdeka secara tertulis menurut Muhammad Yamin itu sebagai berikut. Ada ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, yang kedua, perumusan dasar negara itu dikemukakan oleh Profesor Dr. Mr. Supomo dalam sidang PPUPKI tanggal 31 Mei 1945 merumuskan dasar negara Indonesia, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan sosial. Nah, ini adalah tokoh dari Supomo. Selanjutnya, yang ketiga, perumusan dasar negara itu dikemukakan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang PPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945 menyampaikan rumusan dasar negara Indonesia sebagai berikut. Yang pertama ada kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan perikemanusiaan, mufakat dan demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, ini adalah tokoh dari Insinyur Soekarno. Selanjutnya, 3. Perubahan bunyi Pancasila sebagai dasar negara. Pada panitia 9 mengadakan rapat di rumah Insinyur Soekarno pada tanggal 22 Juni tentang rancangan pembukaan hukum dasar yang diberi nama Mukadimah. Naskah Mukadimah ditandatangani oleh panitia 9 yang dikenal dengan Piagam Jakarta. Lalu Mukadimah itu dalam sidang PPUPKI pada tanggal 10 sampai 17 Juli terdapat dalam alinea keempat naskah Piagam Jakarta terdapat rumusan dasar negara, yaitu yang pertama itu ada ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dalam alinea keempat ini, dalam Piagam Jakarta terdapat rumusan dasar negara yang belum disempurnakan. Kemudian dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus, naskah Piagam Jakarta mengalami perubahan. Dan rumusan dasar itu adalah sila pertama yang semula berbunyi ketuhanan yang dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa, seperti isi Pancasila yang kita gunakan sekarang. Nah, itulah materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pembelajaran daring hari ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.